Benar. Nah, ini iya secara overall juga ya memang belum menarik sih gitu buat Harum Hmm, ya. hmm, hmm. Gitu. Ini juga sama nih ngebreak ini lagi nih. Garis-garis putih lagi seperti biasa ini pattern favorit gua. Ya walaupun kita nggak bisa nge-shot ya. Benar nggak? Nah, ini harus hati-hati juga nih teman-teman gitu. Ya, ini bukan nggak mungkin lu turun lagi ke ya. Ya, Volume juga naik lagi. Ini volume juga naik lagi. 3 hari terus naik gitu kan. Ya, ininya naik nih volume. 3 hari berturut-turut naik nih rapi banget ya. Kayaknya ya kemungkinan besar ini lebih ke arah cenderung koreksi nih buat Harum. ya. Hmm. Hmm. Oke, jadi Harum ini cenderung koreksi ya, kok ya? Ya, Karena volume volume koreksinya itu masih dekat. masih naik. Volume koreksinya masih naik. Ini kalau kita gedein ini lebih kelihatan kan. 1.500-an lah. Oke. Ya, ini 1.500-an ini Jadi ada yang belum area punya hindari support. dulu. Oke. Kayaknya putus-putus lagi deh, Re. Oke, jadi bisa tuh. Mungkin yang udah punya kan aman teman-teman. Yang Rere ngelek lagi ya. Oke. Level. Kenapa? Nah, aman, aman. Gimana nih kok? Aman kok. Aman. Coba aku ganti. Oh, udah aman ya? Oke. Oke. Kok ini ada beberapa Amar. pertanyaan yang tentang Amar nih. Ada Ya, ikan Amar nggak signifikan nih? tuh Dan rally-nya juga gila-gilaan ya. Itu kayaknya kan kita tahu signifikan juga ya. dia mau red issue terus juga standby bayarnya juga kayaknya udah ada ya kan. Yang berita terakhir sendiri kan 100 lama itu berhak dapat 33 baru. Jadi I think around 33%. Harga red issue-nya di 280 lagi gitu, Rek. Gitu. Nah, kalau kayak sekarang kayak gimana sih gitu kan, ini kan udah mau deket nih. Udah mau dekat gitu kan, udah mau dekat. Ya. Tentunya, oke kalau kita ngelihat gitu kan, oke kita merem nih, kita merem nggak tahu story apa-apa, full dari technical. Nah ini setelah rally ya otomatis pasti ada namanya koreksi, bener kan? Karena apa? Yang rally makin tinggi orang-orang dia makin pengen tepe, bener kan? Ya, pengen tepe gitu. Nah itu Benar. pertama. Terus yang kedua juga ya TP-nya bisa jadi juga orang-orang yang nggak mau tebus, bener nggak, Rek? Walaupun harga tebusnya di bawah. Nah akhirnya ya bisa juga ini akan menjadi correction. Jadi kelihatannya kayak Ya. begini sih nggak kecil kemungkinannya buat ada rally selanjutnya, Rek. Karena udah makin dekat dengan tanggal cum date-nya. Seperti itu. Ya. Gitu. Oke. Iya, Ya. Jadi teman-teman yang belum masuk jangan jangan dikejar ya karena hari ini benar. udah Misal kita koreksi juga dengan pakai udah logiknya, udah kita pakai logiknya udah aja gitu tinggi kan. tuh ya volume Kalau kita koreksinya. di market gitu kan, mau Jadi lu udah story sebagus apapun, kalau lu nggak ada bayar gede nggak bisa naik, bener nggak? Ya kan? Mau sebagus apapun lu story, ya mau cangcingcong apa dari A sampai Z apa juga mau bagus ya selama itu nggak ada bayar gede itu saham itu nggak akan ya. bisa naik. Nah sekarang ini mau red issue gitu kan tentunya ya player-player gede gitu kan nyiapin apalagi kasih red issue-nya di harga bawah bener nggak ya? Ya, yang ngapain juga gue player gede gue beli Amar di pasar bener kan? Ya udah ya gue udah punya saham lama gue nanti gue tinggal tunggu kumdet ya kan gue dapet trade-nya Iya. nah duitnya buat tebus red issue bener nggak? Nah itu kan logiknya kayak begitu. Jadi kalau misalnya expect Wah, ini halo, kenapa Rek? oke. Oh, tadi Nah, tadi enggak. kamu untung Kalau malam nge-freeze ini apa itu aku yang setiap sinyalnya ada jelek sinyal atau jelek kau gue yang untung ya? disalahkan. Enggak. Kayaknya aku baiklah.
Ya kok tadi ada pertanyaan menarik nih dari Kak Laili nih. Properti gimana? Properti juga Nah, propertinya apa lumayan dulu nih? dapat flow ya. Hari Properti ini kan juga banyak. berhasil menguat nih sektornya. Kalau kalau terima kalau diterima aja kita kemarin sempat Oke. rekomendasiin CTRA sama Pakuan nih pas dia pertama break. Tadi juga gue baca kok Jadi yang lumayan diterima nih hari IDS ini yang banyak requiring koreksi income dia itu masih nomor berhasil pertama menguat itu nih. LPKR, bener kan? Nomor dua itu Pakuwon, bener kan? Ya, porsi recurring income terbanyak ya LPKR dan juga dari Pakuan. Wah, biasa kayak gini ya. Rajin rajin baca terima aja Ya, nih biasa dapat walaupun saya sudah ide nggak di sana, trading tapi dapat kan ide cuan ya. itu lahirnya di tangan saya juga, Re. Itu adalah anak pertama saya terima IDS ya. Ya. Nah, oke. Pakuwon ya, Pakuwon itu udah ada transisi ya, udah ada transisi, teman-teman bisa ngelihat bahwa di sini udah mulai ada ya, oke, higher high pertama kali ya, yang teman-teman pasti nggak aneh dengan bentuk seperti ini, yaitu double bottom pattern, benar kan? Ya, double bottom pattern, so ya kayak begini, oke, apakah ya, yang jelas ini udah mulai ada transisi, benar kan? Nanti ya sooner later, oke, deket harga 490-an ini ada area resisten ya, pas 950 sampai 500 ini area resisten. I think ya dengan kayak begini lu TP aja, atau yang lu mau beli ya lu nunggu koreksi aja ya, gitu. Kalau harga segini ngambil agak nggak enak ya, agak nggak enak pas 90 sampai harga 500 nanggung, posisinya betul nanggung. Jadi Nah, ini udah posisinya deket-deket area-area tanggung ya. resisten antara pas 90 sampai 500-an gitu. Ini udah harus oke. Oke, jadi udah punya siap-siap bisa taking profit di 490 sampai 500. Kalau yang belum punya bisa Ya, tunggu oke, koreksi di 460 sampai ke neckline-nya ya kok ya. 470-an lah Neckline gitu double ya. bottomnya tuh Itu di ke 470-an lah. 460. Kayaknya jangan sampai koreksinya ke neckline deh. Rata-rata kok koreksinya ke neckline nggak jadi naik, Rek. Bener nggak? Jadi koreksinya moga-moga sampai ke 470-an aja lah gitu. Sampai ke level ini gitu. Ya, terus nanti naik lagi. Jangan sampai ke neckline lagi lah. Naik, kalau ke neckline lagi tuh rata-rata gagal naik, capek loh. Lah ya. Ya, jadi jangan, kadang Iya. teman-teman suka pengen, waduh, pengen murah-murahnya gitu kan, bener-bener pengen di neckline, rata-rata habis ke neckline lu jebol lagi ke bawah, kagak jadi naik, gitu. Mendingan ke 470 aja. Nah, jadi, bentuknya kayak begini kan enak gitu, bener nggak? Ya, jangan terlalu bawah koreksinya. Ya, Iya, betul. untuk CTRA. Oke, terus untuk CTRA gimana nih kok? Nah, Yang paling menarik menurut Untung yang mana nih? Langsung aja nih ya. Langsung tembak yang mana sih yang waduh. jadi yang Nah, ini harus dibeli? ada map-mapnya. Soalnya ini salah satu ini, Re. Soalnya ini salah satu konten yang gua jual diri, nanti yang subscribe ngamuk. Tapi anyway, udah dari hari Jumat, jadi udah hari Jumat, kayaknya teman-teman yang subscribe diri pun nggak jadi masalah lah ya, karena kan ini juga nggak lengkap, bener kan? Kalau lu yang diri ini kan itu cukup lengkap gua bahasnya gitu. Oke, kita bahas tadi ya, CTRA. Boleh lah kok untuk 200 Oke, orang yang setia CTRA ya, setia CTRA nonton juga ada jam 9 pembalikan nih arah, loh. ada transisi gitu kan. Kalau ini, I think kalau yang tadi itu double bottom pattern itu cukup jelas gitu. Kalau yang ini tuh agak-agak sepet mata ya, agak-agak sepet mata, tapi ini masih kelihatan jelas juga sih kalau di mata aku. Ini ada namanya inverted head and shoulder, walaupun ini kecil. Oke, ini juga sama aja seperti apa? Seperti tadi Pakuwon gitu kan, Pawon. Ya kalau buat masuk posisi baru sekarang ini nggak gitu enak gitu kan, biarin lah, kalau dia mau ke atas aja, kalau lu belum punya barang. Kalau lu udah punya barang ya siap, misalkan lu TP setengahnya, terus nanti lu nunggu correction. Nah, koreksi ini juga jangan sampai jatuh lagi ke 9670 ya. Oke, moga-moga jangan lah gitu, atau nggak gitu. Oke ya, kita ambil lah 970, ini area support yang maksimal di sini, terus ya baru bisa naik lagi gitu. Oke, tapi buat harga sekarang actually nggak gitu enak ya, agak nanggung semuanya. Oke, agak nanggung. Jadi agak tanggung ya.
kita lihat flow ke propertinya ini berlanjut Bisa jadi, ya. apakah atau market Bisa masih jadi. akan ada rotation kemana lagi juga ya Ko ya. Tapi ya overall secara garis besar sih nggak masalah ya. Kenapa ya kalau teman-teman ngeliat ini kan jelas-jelas ini lagi nge-base gede banget, bener kan? Bener nggak? Ya. Oh, iya. Iya. Gitu. Tapi kalau kayak yang gede-gede ya, sih ya, sebenarnya yang gede-gede kayak BSDE lah, gitu kan, CTRA, terus apa kita ngomong Sumarekon, I think overall sih oke aja ya, gitu. Ini ada yang nanya BKSL. Ini BKSL masih teman-teman gorengan ya. Oke, kalau BKSL sendiri, memang kita tahu juga waktu 2 bulan kemarin itu kan ada isu yang memang mereka mau red issue, bener kan? Tahu-tahu lu kena timpah aja gitu, gitu kan tiba-tiba. Nah, kena pranknya apa? Yang soal ada KPK itu tau nggak lu tanah. Nah, setelah itu lu senderin gocap gitu kan, tapi kayak kelihatannya mereka mau red issue pun kayaknya agak-agak mundur lah gitu. Ya apalagi ada menyangkut-nyangkut kayak begituan harus diberesin dulu, bener gitu. Walaupun ya kita tahu juga bahwa nggak material lah angka-angkanya, cuma yang namanya orang berhadapan dengan hukum ya udahlah, itu pasti diundur dulu gitu ya buat KSL. Ya, jadi bersangkutan reputasi GCG itu udah harus hati-hati ya kalau udah nemu kasus yang kayak gitu. Oke. BKSL bersabar ya, tapi dia masih belum, kalau kita ngomong itu ada gitu kan. Cuma ya kalau kita ngomong masih berarti ada yang nadahin ya kan. Nah, teman-teman kan demennya kayak begitu kan, bahasanya itu ada yang nadahin gitu. Lu tahan, lu nahan lama seperti kayaknya butuh waktu ya, kapannya kita nggak pernah tahu ya. Iya. Oke. Wah kok ini ada yang tiba-tiba banyak nih yang nanya Unilever nih. Unilever menarik sih kok kalau aku lihatnya. Kalau Unilever itu mau ini ya, mau kumdet dividen ya. Menguat nih hari ini. Coba Unilever itu kalau nggak salah mau dividen interim. Coba aku cek ya. Ya. Oh iya, besok itu kumdate-nya. Besok dia kumdate. Itu kasus itunya udah beres belum sih, Re? Yang apa? Oh ya, gue mau tanya deh, yang waktu itu yang penarikan produk dari apa? Shampoo-nya Trisimi itu berapa gede sih dapatnya ke revenue? Oh, itu kalau nggak salah itu nggak material sih. Waktu itu sempat nanya research juga kayaknya untuk yang shampoo itu emang nggak pengaruh ke yang Unilever Indonesia ya kalau nggak salah. Makanya waktu itu juga pas ada kasus itu nggak Oke, kalau kayak gitu kita lanjutin aja ke cuma Unilevernya tantangannya ada di itu kok, karena kan dia raw materialsnya itu dia harga raw materialsnya, terus dari kurs USD IDR-nya itu yang rupiah melemah kan ya, masih lanjut melemah nih walaupun udah naik kemarin udah naikin suku bunga ya, jadi itu mungkin akan jadi yang akan sepertinya sih udah kelihatan ya kalau kita ngelihat dari earning per share dari kuartal pertama sampai kuartal ketiga buat Unilever itu emang terjadi penurunan ya, dari terutama kuartal pertama itu Maret, jadi kuartal kedua mungkin dulu dekat Lebaran 37, dari 53 turun ke 37, kuartal ketiga gitu ya memang slow down-nya kecil, tapi kelihatannya benar disebutin mungkin itu ada kenaikan rupiah ya, masuk akal sih. Seperti itu. So, balik lagi kita, apakah Unilever ini, nah Unilever itu memang kita ketahan di level 4.410 ya, jadi waktu ini yang sempat Kibalu gap down terus gitu kan. Oke, 4.410 ini technical ketahan ya, di sini jadi area support ya, jadi 4.410 ini bisa dijadikan area support buat Unilever kan kayak begini gitu kan, gerakannya kayak begini. Teman-teman yang mau dari Unilever besok kumdate-nya, tapi ya dividen yield-nya ya 3% ya.
Oke. Nah, ini tadi aku juga baru baca lagi nih kok, Sampo Dev dan Tresemme ini ditariknya itu di ya berarti bisa di sampai ke jadi nggak pengaruh sini ya. Indonesia. Cuma ya besok kumdet dividen ya bisa jadi juga ada correction juga sih. Ya. Ya target paling dekat buat Unilever itu di teman-teman ini area. Ya. Area gap. Oke. Ya. Kalau kayak gitu, ya sorry nggak bisa dijawab semuanya. Aja ya, apalagi yang properti gitu, pertanyaannya masih banyak banget gitu. So happy banget ini bisa IG live bareng lagi sama Tere dan sama Tringgah. Kayak ditunggu undangan berikutnya, Re. Ya. Wih, thank you untuk mungkin untuk strategi untuk teman-teman nih di saat market lagi bolak-balik seperti ini kok. Gimana nih? Lagi sideways kayak gini, mungkin ada yang ya, kalau ya tadi aku setuju banget sama Rere kalau misalnya buat teman-teman yang memang bukan hobinya itu bukan di small cap gitu kan, ya udah gitu kan, tadi sektor perbankan yang kita udah bicarain juga itu kan dapat angin seger juga buat hari ini. I think ya oke lu mau nahan sampai kayak misalkan lu sampai ke window dressing atau sampai ke January effect, I think perbankan itu cukup menarik gitu. Ya, itu cukup menarik. Terus ya kalau buat komoditi sendiri ya lu memang harus hati-hati ya, kita tahu juga itu kan sensitif banget terhadap namanya keadaan China itu. Benar ya, keadaan internasional itu terlalu sensitif buat namanya komoditi, baik lu mau nikel mau timah seperti itu. Ya. Atau lu misalkan kita ngomong buat kayak natural gas atau batu bara itu ya benar-benar lu harus perhatiin banget perkembangannya tiap hari itu seperti apa itu. Ranking itu cukup oke lah gitu kan. Lu mau yang dekat-dekat harga bawah yang tadi Rere sebutin sama Terima Idea sebutin, Astra Internasional atau Telkom itu juga ya oke, risknya cukup kecil dengan itu lebih menarik lah, risk lebih kecil daripada rewardnya ya Rere. Seperti itu Rere.